Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu, adik-adik semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Tadi sepertinya kesulitan menyebut nama saya. Wildian, apa yang benar tuh ya? Baik, jazakumullah ahsanal jaza. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih menolong kita untuk bisa melangkahkan kaki ke majelis yang mulia ini. Tidak semua orang itu bisa diberikan karunia terdahsyat ini, jamaah. Makanya ketika Allah berikan suatu kenikmatan yang sangat dahsyat ini, marilah kita senantiasa mengucapkan kalimat yang sangat sederhana, yaitu kalimat Alhamdulillah. Karena ini adalah kalimat rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, salawat teriring salam. Tak lupa senantiasa kita selalu memuji dan mencurahkannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kami meminta sedikit waktunya untuk sedikit lebih fokus ya. Karena pembahasan kita pada kesempatan kali ini Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Kalau memang kita nggak fokus, maka akan ketinggalan jamaah. Sehingga alhamdulillah juga kita sekarang sudah memasuki berapa Sya'ban, Bapak Ibu? Berapa Sya'ban? Ada yang 2, ada yang 8, ada yang 3. Berapa Sya'ban sekarang? 4 Sya'ban ya. Kali 2. Cerdas banget kalau Gen Z itu ya, Masya Allah. Baik, kita sudah memasuki 4 Sya'ban. Artinya kurang lebih sekitar 26 hari kita akan berjumpa tamu yang sangat agungnya, luar biasa. Makanya seringkali kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Gak kerasa jamaah, bentar lagi ini kita akan bersama-sama berjumpa dengan bulan tersebut. Bahkan bulan suci Ramadan itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih kok kita seringkali mengucapkan marhaban? Marhaban itu artinya apa sih? Selamat datang. Ada lagi? Ahlan wa sahlan, selamat datang itu ya. Selamat datang itu ahlan wa sahlan. Lah kalau marhaban, marhaban itu apa sih sebenarnya? Marhaban itu asal katanya dari kata rohiba, lapang. Artinya seseorang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia selalu berusaha melapangkan hatinya, melapangkan dadanya, melapangkan dirinya, agar ketika Ramadan itu tiba, dia berupaya keras untuk menerima semua apa yang akan Allah berikan di bulan suci Ramadan. Itulah hakikat marhaban ya Ramadan. Makanya kalau orang Turki itu mengatakan, ada seorang tamu yang pengen datang ke rumah, itu yang pertama kali diucapkan itu apa orang Turki? Mirhaba. Mirhaba itu artinya apa? Silakan, kamu sebagai tamuku, kamu akan aku layani selayaknya sebagai seorang raja. Kamu mau makan apa, aku turutin. Kamu mau minum apa, aku turuti. Kamu mau apapun yang kamu lakukan di sini akan aku berikan. Itulah mengapa orang Turki itu setiap kali menjumpai tamu di rumahnya, pertama kali kalimat yang diucapkan pasti mirhaba.
Karena apa? Dia lapang banget untuk menerima tamu-tamunya, sehingga tamu itu tidak merasa terlalaikan, tamu itu merasa dihargai. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu yang kami muliakan, memuliakan tamu itu adalah sunnah Rasul, ya. Bicara terlepas dari Ramadan, kita ingin sedikit membahas arti dari merhaba dulu jamaah. Kenapa sih kok orang Turki, kenapa sih kok orang-orang mengatakan marhaban, merhaba? Kenapa? Karena seolah-olah dia berusaha melapangkan hatinya. Ketika ada sesuatu yang menghampirinya, dia siap untuk melakukan apapun yang akan dilakukannya. Itulah marhaban. Makanya Rasulullah itu menganjurkan untuk apa? Ikramud duyuf, memuliakan tamu. Bahkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu di antaranya itu juga sama, memuliakan tamu. Bapak Ibu tahu kisahnya Ibrahim ketika didatangi tamu di malam hari? Kisahnya ada di dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat surah 51 ayat 25 sampai 32. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Muhammad, kamu tahu nggak sih kisahnya Ibrahim itu dulu kayak gimana? Apa kata Rasulullah? Enggak ya Allah, tolong ceritakan kepadaku wahai Allah. Seketika itu apa yang dilakukan oleh Allah untuk menceritakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika itu ada seorang yang sangat banyak, dikatakan ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan lebih dari 3 orang, bertamu di rumahnya Nabi Ibrahim. Datangnya jam 2 malam jamaah. Halo? Datangnya tamu tersebut itu jam 2 malam. Bayangkan, jam 2 malam itu tamu menghampiri rumahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan Ibrahim ketika berjumpa dengan tamunya Bapak Ibu? Nabiullah Ibrahim tidak menolak tamunya. Kan kalau kita terkadang dapat tamu jam 2 malam, apa kita masih mau nerima Bapak Ibu? Masih mau nerima nggak kira-kira? Jam 2 malam loh, diintip sama Nabi Ibrahim, dilihat orang-orangnya berpakaian putih-putih jamaah. Orang-orangnya berpakaian putih-putih, badannya tinggi besar, bahkan sampai-sampai rambutnya itu baru kayak seperti orang mandi, masih basah, disisir jamaah. Tiba-tiba ketok-ketok rumahnya Ibrahim, assalamualaikum. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Assalamualaikum Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Ibrahim itu langsung membukakan pintu itu. Kemudian ketika dilihat ada tamu-tamunya, langsung diperintahkan buat masuk. Silakan masuk, silakan masuk. Jadi Nabi Ibrahim gak banyak tanya jamaah. Nabi Ibrahim langsung memerintahkan tamu-tamunya itu untuk duduk di rumahnya. Seketika itu apa yang dilakukan Ibrahim? Ibrahim tanya kepada istrinya, Sarah, kita punya makanan atau hidangan terbaik apa yang bisa kita sajikan untuk tamu-tamu terbaik kita? Akhirnya apa? Sarah pun mengatakan, kita nggak punya apa-apa selain cuma anak seekor lembu yang ada di belakang. Apa yang dilakukan Ibrahim? Ibrahim pun akhirnya menyembelih anak dari lembu itu, dibakarlah kemudian dagingnya. Setelah dibakar dagingnya itu, mohon maaf, disajikanlah kepada tamu-tamunya itu jamaah. Setelah disajikan kepada tamunya, terkejut karena apa? Tamu-tamunya terdiam dan tidak menyentuh makanan itu sama sekali. Kemudian apa yang dilakukan Ibrahim? Ketika dilihat ke arah bawah, dilihat kakinya nggak napak jamaah. Ibu, bapak didatangi tamu jam 2 malam, badannya besar-besar, pakai pakaian yang putih-putih, kira-kira masih mau diterima nggak jam 2 malam tuh? Gak mau kan ya, takut kan ya.
Jam 2 malam kok entah dari mana orang asing. Makanya kalimatnya jelas dalam Quran dikatakan fa'aujasa minhum khifah. Kemudian Ibrahim sangat ketakutan yang sangat luar biasa. Akhirnya apa jamaah? Qalu la takhaf. Salah satu di antara mereka berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, kamu gak perlu takut. Itu kata Ibrahim, kata orang tersebut. Ternyata itu adalah para malaikat yang diutus oleh Allah ingin memberitakan bahwasanya mereka atau Ibrahim dan Sarah akan dikasih keturunan yang bernama Nabiullah Ishak alaihi salam. Bukan Ismail, Ishak ya. Ishak alaihi salam. Tapi kisah pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kisah tadi? Ternyata Ibrahim itu memuliakan tamunya jamaah. Walaupun jam 2 malam, bayangkan di samping orang-orang itu ketika jam 2 malam ada orang yang bertamu gak mau menerima, tapi Ibrahim itu mau menerima. Coba bayangkan ya, jam 2 malam ibu kalau ngelihat kayak gitu pasti akan, Pak siapa sih Pak, nggak usah lah, nggak usah dibukain, nggak usah kan, pasti kan, udahlah kita milih buat tidur aja gitu kan ya. Bayangkan, tapi Ibrahim tidak. Yang dilakukan Ibrahim adalah tetap memuliakan tamunya. Begitupun sama esensi dari bulan suci Ramadan, Bapak Ibu atau adik-adik yang kami muliakan, itu memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kita akan berjumpa tamu yang sangat agung. Sunnah kita adalah berbahagia untuk bisa menerima dan melapangkan hati kita ketika Ramadan itu datang menjumpai kita semuanya. Makanya Ramadan itu punya 4 keutamaan yang harus kita sadari sejak sekarang. Keutamaan apa saja? Yang pertama, hadisnya sahih dari hadis Talhah bin Ubaidillah. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal." Apa kata Rasulullah? As-siyamu, ya. Kenapa tidak menggunakan kalimat saum padahal sama-sama puasa kan? Ada siam, ada saum, itu sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Kalau saum itu digunakan untuk puasa menahan diri, tidak secara keseluruhan, tetapi cuma bagian-bagian tertentu menahan diri. Contohnya apa? Maryam dulu pernah difitnah sama Bani Israel. Mohon maaf, pernah dianggap sebagai seorang pelacur, seorang pezina, seorang wanita dunia malam. Tapi apa yang dilakukan Jibril ketika menemui Maryam pada waktu itu? Jibril mengatakan kepada Maryam, "Maryam, kamu makan dulu aja, tuh kamu goyangkan pohon kurma." Kisahnya bisa kita temukan di mana? Al-Quran surah 19, surah Maryam ayat 23 sampai 25. Di situ Jibril alaihi salatu wasalam memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurmanya. Bayangkan, menggoyangkan pohon kurma itu sesuatu yang mustahil kurmanya bisa jatuh Bapak Ibu. Karena kurma itu nggak bisa digoyangkan. Pohon kurma itu keras, pohon kurma itu kokoh banget. Tapi karena atas izin dari Allah, Jibril menginformasikan kepada Maryam, "Maryam, kamu goyangkan dong itu pohon kurmanya. Kenapa? Kamu makan dulu aja." Dan ini menjadi pembelajaran. Setiap orang yang lagi sedih, kalau diberikan makanan, terkadang tuh langsung moodnya naik lagi jamaah. Ya. Ibu lagi sedih, tiba-tiba bapak datang bawa es krim, kira-kira gimana? Kira-kira gimana, Bu? Ibu lagi sedih banget tuh, pikirannya lagi runyem, pikirannya lagi kusut, bundet banget. Tiba-tiba bapak datang bawa es krim buat surprisein ibu. "Bu, kenapa sih sedih terus dari tadi ini? Makan es krim dulu, kira-kira gimana?" Ya, pasti akan luluh seketika, moodnya naik jamaah. Begitupun sama Maryam ketika itu lagi ngedown banget karena dapat seorang keturunan, tapi dia khawatir banget akan difitnah sama Bani Israel. Diperintahkan oleh Jibril, "Kamu makan kurma dulu." Akhirnya apa? Dia makan.
Dan akhirnya apa? Maryam pun diperintahkan minum. Kamu minum dulu Maryam, biar kamu lebih tenang. Setelah makan dan minum, akhirnya Maryam pun berhasil melahirkan Isa alaihissalam. Dan Jibril memerintahkan kepada Maryam, Maryam kamu saum aja ya. Nanti kalau pulang ke kampung halaman kamu saum. Artinya apa? Dia cuma menahan untuk tidak menanggapi caci makian dari kaum Bani Israel. Karena tahu banget, Maryam tuh tahu banget Bani Israel tuh kaum yang cerewet banget jamaah. Ya, dikit-dikit dikomentarin. Kalau bahasa orang sekarang itu ada seseorang yang kayak jangan di broadcast ya, jangan disebarin ya. Bani Israel tuh mulutnya ember jamaah. Jangan dikira ember, tahu ya. Dibilang buat jaga rahasia tapi malah disebarin kemana-mana. Makanya Maryam tuh tahu banget kejadian masa itu. Makanya Jibril mengatakan kepada Maryam, Maryam kamu saum aja dulu, kamu gak usah menanggapi apa yang dilakukan Bani Israel terhadap. Seketika itu apa Bapak Ibu? Akhirnya Maryam ketika pulang ke rumahnya, pulang ke kampung halamannya, dicaci maki sama Bani Israel. Bani Israel ini loh seorang pelacur yang selama ini kita cari, dia pulang ke kampung halaman kita. Ayo kita usir bersama-sama, ayo kita usir. Apa kata Maryam? Karena Maryam udah diperintahkan oleh Jibril untuk diam, makanya Maryam pun diam, gak ngomong apapun. Kamu gak usah ngomong sama aku, ngomong aja sama bayiku. Bayangkan jemaah, disuruh ngomong sama bayinya. Tapi pesannya itu apa? Kalimat saum itu digunakan tidak untuk secara spesifik puasa yang kita lakukan, tetapi menahan sebagian apa yang akan kita lakukan, itu namanya saum. Nahan gak ngomong, nahan gak bicara, itu saum. Tapi kalau kalimatnya pakai siam, itu berarti puasa yang istimewa, itu namanya siam. Makanya yang Allah perintahkan itu bukan saum tapi siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Perintahnya siam atau saum? Siam. Bahkan dalam hadis Nabi tadi, as-siyamu junnah. Puasa itu, junnah itu apa? Perisai, betul sekali ya. Junnah, kenapa junnah? Junnah itu adalah artinya perisai yang enggak terlihat. Ya, makanya seolah-olah Allah itu sedang mengatakan lewat lisan Rasulnya, seseorang yang puasanya benar maka akan memiliki perisai yang tak terlihat jamaah. Kita lihat hadis Nabi yang lain, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka pintu surga semuanya dibuka. Saya tanya kepada jamaah, pintu surga itu ada berapa Bapak Ibu? 7 atau 9? 7 atau 9? 8 jamaah. Enggak 7, enggak 9. Makanya kata Rasulullah, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka pintu surga itu semua akan dibuka. Para ulama menafsirkan dua hal. Ada yang menafsirkan yang dimaksudkan dibuka itu benar-benar dibuka pintunya jamaah. Tapi beberapa kalangan ulama ada yang menafsirkan yang dimaksudkan dibuka itu bukan dibuka beneran, tapi amalan-amalannya yang gak biasa dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Karena tahu bulan suci Ramadan, makanya amalan itu lebih meningkat lagi. Contohnya apa? Ada amalan memaafkan ya, yang belum sampai datang bulan suci Ramadan itu dia tidak pernah memaafkan tetangganya, gak pernah maafin sahabatnya, tapi tiba-tiba ketika datang Ramadan dia lebih lapang dadanya jamaah, lebih mau memaafkan kesalahan orang lain. Makanya yang dimaksudkan dibuka itu bisa ditafsirkan benar-benar dibuka, bisa juga ditafsirkan artinya amalan-amalan yang gak biasa dilakukan di Ramadan. Karena tahu Ramadan, akhirnya di Ramadan itu mereka lebih giat melakukan amalan kebaikan itu ibu ya. Makanya tadi idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga semuanya akan dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar. Dan pintu-pintu neraka itu akan ditutup. Artinya apa? Saya tanya nih, pintu neraka ada berapa Bapak Ibu? 6 atau 8? 6 atau 8? 7. Kenapa jawab 7?
Karena di tengah-tengah ya, yang nggak saya sebut berarti itu jawabannya. Kita berdasar dari apa? Al-Quran surah 15, surah Al-Hijr ayat 44 yang mengatakan neraka itu terbagi menjadi 7 pintunya. Ketika Ramadan, kata Rasulullah, wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintunya akan ditutup. Dan yang ketiga, wasuffidatis syayatin, setan-setan akan dibelenggu. Pertanyaan saya lagi, setan itu yang dimaksudkan dibelenggu, apakah benar dirantai setannya? Benar dibelenggu itu setannya benar-benar dirantai atau enggak? Tidak, jamaah. Ya, setannya tetap menggoda. Tetapi kalau puasanya benar dilakukan, tadi as-siyamu junnah, puasa itu kalau benar dilakukan maka akan menjadi perisai. Setannya tetap menggoda, tapi karena seseorang itu kuat banget iman dan puasanya kepada Allah, makanya Allah kasih benteng perisai biar godaan setan itu nggak tembus, jamaah. Makanya apa? Seseorang yang melakukan dia puasanya dengan benar, secara otomatis amal solihnya meningkat, amal salahnya menurun, jamaah. Itu seketika amal salahnya jelas turun, amal salihnya pasti akan meningkat. Bahkan terkadang nih, mohon maaf, nanti ketika memasuki mulai bulan suci Ramadan, mulai waktu maghrib telah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seseorang pasti langsung udah mulai buka lagi Qur'annya, betul? Udah langsung mulai ngebut lagi baca Qur'annya, Bapak Ibu. Karena apa? Dia tahu ini loh udah mulai memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang harus dilakukan? Oh, aku mulai meningkatkan amal solehnya. Inilah yang biasa terjadi, jemaah dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu maka tadi yang pertama, keutamaan bulan suci Ramadan, as-siyamu junnah. Puasa itu bisa menjadi perisai yang tak terlihat. Harapannya gimana? Ketika dia sudah melalui di bulan suci Ramadan itu, 1 bulan penuh dia melakukan ibadah puasa, perisainya itu udah jadi, maka diharapkan, Allah itu sangat mengharapkan perisai itu bisa bertahan selama 1 tahun ke depan. Makanya ketika nanti berjumpa dengan Ramadan lagi, perisainya ketika udah nggak layak, diganti lagi sama perisai yang baru lagi, jamaah. Makanya perisai itu juga bisa disebut sebagai takwa. Takwa itu artinya perisai, jamaah, nggak cuma sekedar taat, tapi perisai untuk menangkal segala sesuatu yang buruk agar yang baiknya muncul. Itu namanya takwa. Makanya perintahnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla itu adalah kalimat pengharapan, ya. La'allakum tattaqun, diharapkan orang yang ketika puasanya benar, maka dia menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Orang yang bertakwa yang gimana? Yang memiliki perisai dalam dirinya sehingga godaan setan gak tembus pada dirinya. Karena apa, jamaah? Setan itu pasti akan menggoda. Sekelas Nabi pun itu digoda sama setan, jamaah. Nabi Muhammad lihat ketika sholat digoda sama setan. Setannya goda-goda Rasulullah ketika lagi sholat. Bayangkan sekelas Rasulullah aja digoda sama setan. Bahkan Ibrahim lihat ketika mau menyembelih putranya Ismail, apa kata iblis? Ibrahim, kamu tuh gak tahu diri sekali sih. Kamu tuh udah dikasih anugerah sama Allah, udah dikasih anak, lama banget gak punya anak, kok ketika dikasih anak malah mau kamu bunuh, malah mau kamu sembelih. Apa yang dilakukan Ibrahim? Mengambil satu batu, bismillahi Allahu Akbar. Dan inilah asal muasal lempar jumroh, jamaah, ya. Karena setan itu pasti menggoda. Bahkan Adam alaihi salam, manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah pun tergoda dengan godaan setan, jamaah, ya. Adam tuh loh, ada pohon, deket-deket aja sama pohon itu adalah buah keabadian. Wahai Adam, tolong kamu deket-deket sama dia, kamu deket-deket sama pohon itu, kamu makan buah itu, maka kamu akan selama-lamanya hidup di surga. Akhirnya apa? Adam dan Hawa keduanya tergoda, jamaah. Akhirnya harus memakan buah tersebut. Inilah yang menjadikan kenapa Allah itu sedang memberi gambaran kepada kita bahwasanya mau manusia yang gak punya dosa sekalipun, pasti setan itu akan menggoda, jamaah. Bahkan anak keturunan iblis itu banyak banget.
Ada namanya al-hafaf. Al-hafaf itu apa? Al-hafaf itu setan yang selalu menyerupai dalam bentuk hewan. Itu al-hafaf namanya. Tiba-tiba di rumah nggak ada bolongan, nggak ada lubang apa-apa, tiba-tiba ada ular di dalam kamar mandi, boleh jadi itu al-hafaf, itu setan jamaah. Atau mungkin di rumah sendirian, tiba-tiba ada yang manggil, mas, mbak. Atau mungkin nggak ada orang di rumah, nggak sadar, ibu nggak sadar kalau ternyata adik tuh udah pergi jauh ke Yogyakarta. Tiba-tiba ibu, iya dek, kenapa dek? Udah disautin gitu, baru sadar, adik kan tadi udah pulang ke Jogja. Terus tadi yang manggil siapa? Disitulah bulu kudung merinding jamaah. Betul? Nah ini boleh jadi al-hafaf jamaah. Atau mungkin apa? Di rumah nggak ada orang, tiba-tiba pintunya nyet. Hati-hati itu ya. Itu al-hafaf, itu boleh jadi al-hafaf, setan. Karena memang hakikat setan itu benar adanya jamaah. Yang kedua, ada namanya walhan. Walhan itu siapa? Walhan itu setan yang selalu menggoda manusia ketika wudhu, itu walhan namanya. Walhan, lagi wudhu, tadi kentut enggak sih gitu ya. Itu adalah walhan. Kayaknya tadi aku belum kentut deh, padahal mau udah kentut dadut terus dari tadi. Tapi kayak bilangnya, kayak nyadarnya aku kayaknya belum kentut nih dari tadi gitu kan. Ini walhan. Ada juga namanya zalnabur. Zalnabur itu siapa? Setan yang kebanyakan di pasar. Hati-hati tuh, zalnabur. Karena dia tuh selalu berbuat pengen kamu boros ya, kamu berbuat curang ya. Tapi zalnabur zaman sekarang itu nggak cuma di pasar, masuk ke toko oren jamaah. Dia itu menggoda manusia di toko. Oh kayaknya ini keren banget ya, barangnya sesuai ya, ketika sampai nggak sesuai jamaah. Boleh jadi ada khanzab. Khanzab itu siapa? Khanzab itu setan yang menggoda manusia ketika lagi sholat. Kapan khanzab itu mulai menggoda? Ketika kata Rasulullah, mulai takbiratul ikram, Allahu Akbar, tiba-tiba udah niat khusyuk, langsung ingat kunci masih gantung di motor jamaah. Ini adalah khanzab. Ada juga namanya siapa? Ada juga dasim. Dasim itu siapa? Dasim itu setan yang berada di ujung-ujung pojok-pojok rumah. Hati-hati itu ya. Masuk rumah tanpa pakai salam, tanpa pakai bismillah, assalamualaikum, maka dasim di situ ada peran di dalamnya jemaah. Hati-hati ya. Hati-hati. Tiba-tiba pulang kerja gitu kan, pulang kerja nggak ngucapin salam, tiba-tiba pulang masuk ke rumah, adik mah cuma pengen diliatin gambarnya ke ibu. Bu, ini gambarnya bagus nggak bu? Ini gambarnya engkondingan ngapa sih dek? Nggak tahu kok ibu lagi capek. Ya emang nggak tahu jamaah. Kan tugasnya kan cuma adik kan cuma mau ngeliatin nih gambarnya bagus enggak, karena enggak ngucapin salam, padahal itu bukan karena kemauannya, tapi terkadang dasim ikut serta di situ untuk apa? Biar terkadang kakak adik enggak pernah akur, bapak sama ibu enggak pernah akur di rumah. Lah ini karena dasim. Kita kembali lagi jamaah. Yang pertama tadi keutamaan bulan suci Ramadan itu apa? As-siyamu junnah. Puasa itu kalau benar dilakukan maka akan menjadi perisai yang tak terlihat jamaah. Ya. Tuh. Yang kedua adalah bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah melipat gandakan amalan kebaikannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Balkhi dalam kitabnya itu benar banget. Rajab itu masa menanam benih-benih kebaikan. Sya'ban itu masa di mana seseorang itu dia mulai merawat benih itu, dan Ramadan itu masa benar-benar memanen jamaah. Benar banget, karena Ramadan itu karena banyak banget seseorang yang dia berlomba-lomba di bulan suci Ramadan, karena Allah lipat gandakan pahalanya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Aku itu akan memberikan pahala kepada seseorang langsung yang berpuasa. Bukan malaikat yang mencatatkan, langsung Allah yang ngasih ganjaran pahalanya. Saya tanya kepada bapak lah sekarang, gak ibu terus. Bapak kenal mau beli baju, kenal sama yang punya toko bajunya, kira-kira ketika beli baju tersebut
ya. Belinya sama kasirnya sama ketika beli sama yang punya, kira-kira harganya beda nggak, Pak? Beda kan ya? Kenapa berbeda? Karena kalau kenal sama yang punya, terkadang kan dikasih diskon, kan? Nggak apa-apa lah, dikorting lah. Buat kamu, khusus kamu, aku korting 20%, ya. Padahal mah emang harganya segitu, jamaah. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ketika puasa pun sama, karena Allah yang memberikan pahala ganjarannya, berarti tanpa batas. Nggak tahu berapa banyak pahala yang akan Allah berikan ketika seseorang itu mau berpuasa niat karena Allah. Mohon maaf, hari-hari biasa aja kalau kita melakukan kebaikan minimal berapa kali lipat pahalanya, Bapak Ibu? 10 kali lipat. Kita melakukan kebaikan cuma nyingkirin strapless tuh ada strapless ya di karpet. Kalau ada strapless tiba-tiba diambil kemudian disingkirkan, itu boleh jadi berpahala 10 kebaikan, jamaah. Dari mana kita temukan? Saya nggak ngarang. Al-Quran surah ke-6 surah Al-An'am ayat 160. Bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun yang berbuat hasanah, hasanah itu apa? Ada Ibu Hasanah di sini? Itu Ibu Hasanah, Masya Allah. Hasanah itu apa sih artinya? Gak cuma sekedar kebaikan. Hasanah itu kebaikan yang memunculkan pahala. Itu hasanah namanya. Makanya kata Allah, man jaa bil hasanah. Seseorang, siapapun yang dia berbuat kebaikan yang memunculkan pahala, falahu asyru amthaliha, maka baginya 10 kebaikan, jemaah. Makanya di hari biasa aja dapat 10 kali lipat kebaikannya. Kalau Ramadan berapa kali lipat, jemaah? Baca Quran aja kata Rasulullah, satu hurufnya aja dikatakan 10 kebaikan. Rasul nggak mengatakan alif lam mim itu 10, enggak. Alifnya dapat 10, lamnya dapat 10, mimnya dapat 10. Dan ajaibnya Al-Quranul Karim, ketika, mohon maaf, mungkin kemarin pernah dibahas, ajaibnya Al-Quran, mustahil seseorang cuma baca alif lam mim kemudian shadaqallahul azim, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya Allah, udah dapat 20 kebaikan. Mustahil kan ya? Pasti minimal 5 ayat, 10 ayat, 1 halaman, 1 lembar, bahkan 1 juz. Mohon maaf, saya kasih bocoran. Kenapa sih kok ayat tentang Quran itu disandingkan dengan ayat tentang puasa? Ayat puasa itu nggak berdiri sendiri. Nggak cuma 183, Al-Baqarah 183, tapi Al-Baqarah 183 sampai 187. Ayat tentang puasa itu satu paket, nggak cuma 183-nya. 183-nya perintah tentang puasanya, 184-nya solusi kalau kita nggak bisa puasa karena uzur, kita harus ngapain? Itu solusinya 184. 185-nya tentang Quran. Kenapa kok disandingkan dengan Quran? Karena seolah-olah Allah ingin mengatakan bulan suci Ramadan itu bulan yang sangat identik sekali dengan membaca Al-Quran. Tadi di hari biasa aja 1 hurufnya 10 kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan. Lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, setiap kali berjumpa dengan bulan suci Ramadan minimal mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam sekali bulan suci Ramadan. Berarti artinya satu hari berapa kali mengkhatamkan Quran? 2 kali, jamaah. Kita aja kadang 1 kali khatam Quran aja udah alhamdulillah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga udah semangat. Biasanya hari keempat karena nggak ada teman yang ngajak, biasanya udah loyo, jamaah. Ya, makanya butuh disemangati dari sekarang. Ramadan itu sangat identik sekali dengan Al-Quran. Makanya Allah lipat gandakan karena tahu Ramadan itu ladang panen kebaikan. Maka dari itu kita perbanyak kebaikan di bulan suci Ramadan. Apalagi sedekah di bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan itu luar biasa, jamaah. Coba sedekah di luar bulan suci Ramadan saja
minimal ya, ini bukan saya yang mengatakan, bukan Rasul yang mengatakan, langsung Allah yang mengatakan, seseorang yang bersedekah sekali di luar bulan suci Ramadan minimal dapat 700 kali lipat pahalanya jemaah. Makanya gak heran ada orang yang sudah meninggal minta dikembalikan ke dunia, cuma minta apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Cuma minta dikembalikan ke dunia, pengen sedekah sama pengen melakukan amal solih. Karena sedekah itu 700 kali lipat minimal kebaikan yang akan didapatkan. Ya, bapak, ibu, adik-adik cuma sedekah 5.000, Allah lipat gandakan 700 kali lipat pahalanya jemaah. Makanya kita saling mendoakan, jazakumullah ahsanal jaza buat orang-orang yang sudah mensupport snack di malam ini atau snack-snack berikutnya, atau yang bersedekah di hari ini atau sedekah-sedekah berikutnya. Itu minimal Allah lipat gandakan pahalanya 700 kali lipat. Makanya gak ada orang sedekah itu tambah melarat, itu gak ada jemaah. Orang sedekah itu minimal banget Allah cukupkan rezekinya di hari itu. Karena Allah perintahkan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Seseorang itu ketika dia mau cari rezeki, perintahnya jangan kamu lari-lari, berjalan aja kalau mau cari rezeki jemaah. Coba saya beri ibarat tukang cendol, misal ya, tukang cendol jualan sambil lari-lari, kira-kira gimana? Apa yang akan dialami oleh tukang cendol itu kalau sambil lari-lari? Nggak bisa kan ya? Tukang gorengan jualan sambil lari-lari, kira-kira gimana? Gak bisa, wutah minyaknya jemaah. Makanya Allah perintahkan famshu fi manakibiha. Ketika kalian mau cari rezeki, cukup dengan cara berjalan, gak usah kalian lari. Artinya apa? Jangan satu hari penuh kamu gunakan cuma buat cari rezeki terus, jangan. Karena rezeki itu tanpa kita mencari pun Allah yang akan memberikannya. Kan Allah yang udah janji Allah akan cukupkan makhluk-makhluknya. Bahkan semut pun udah Allah tentukan rezekinya. Ya, kembali lagi dalam kaidah yang tadi, bulan suci Ramadan itu bulan di mana Allah lipat gandakan pahalanya jemaah. Ya, dilipat gandakan. Biasa hari-hari biasa aja udah dilipat gandakan, apalagi di bulan suci Ramadan. Kaidah yang ketiga, keutamaan bulan suci Ramadan, mempercepat pengabulan doa-doa seorang hamba jemaah. Ini ya, mempercepat pengabulan doa seorang hamba. Makanya kaidahnya dalam Quran pun masih satu paket. Dalam ayat itu masih satu paket. 183 tadi apa? Perintah tentang puasa. 184-nya apa Bapak Ibu? Apa tadi 184? Solusi ketika kita nggak bisa. 185-nya apa? Perintah baca Al-Quran. 186-nya ini jemaah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada seorang hambaku bertanya kepadamu Muhammad, aku tuh di mana? Aku itu sangat dekat jemaah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku tuh akan mengabulkan semua permohonan-permohonan, doa-doa aku akan kabulin semuanya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka inilah janji Allah, maka berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan semua permohonanmu jamaah. Makanya bulan puasa selain diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ternyata Allah perintahkan kita untuk memperbanyak berdoa jamaah. Perbanyak doa ya. Pagi buat doa, kalau nggak baca Quran buat doa, menjelang buka bersama, menjelang buka, ya itu berdoa. Karena waktu-waktu itu adalah waktu yang paling Allah ijabah ketika seseorang mau berdoa. Waktu ketika menjelang waktu subuhnya, fajarnya, dan ketika menjelang berbuka, itu adalah dua waktu yang paling Allah ijabah ketika bulan suci Ramadan. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, doa apa yang harus aku lakukan ketika nanti aku memasuki di setiap malam-malam Ramadan itu?" Rasul yang mulia mengatakan, "Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam riwayat hadis At-Tirmidzi itu ditambah kalimat karim di dalamnya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya benar jamaah. Nggak pakai karim benar, pakai karim juga benar. Makanya tadi kaidah yang ketiga, Allah mempercepat pengabulan doa seorang hamba ketika bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, yang terakhir, keutamaan bulan suci Ramadan yang keempat, Allah mempercepat mengampuni dosa-dosa jemaah. Kalau di hari biasa kadang kita nggak diampuni sama Allah, tapi karena tahu Ramadan Allah itu lebih sayang dan Allah lebih banyak memberikan cinta dan kasihnya, sehingga Allah ampuni semua dosa-dosanya jemaah. Ya. Makanya waktu di bulan suci Ramadan itu waktu yang sangat-sangat benar-benar harusnya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Siangnya untuk berpuasa, malamnya untuk ibadah apa malamnya? Apa tidur? Tidur bukan ibadah. Tidur, masa tidur? Ibadah koma, yaitu adalah berdiri. Kalau orang Indonesia koma itu kan nggak berdaya ya. Padahal dalam bahasa Arab koma itu berdiri tegak artinya ya. Makanya siangnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi ya. Siangnya pakai so, malamnya cuma beda huruf satu doang, so-nya diganti ko. Jadi apa? Jadi apa? Cuma ganti huruf so-nya ganti ko. Jadi apa? Dia mendirikan. Man soma kalau siang, malamnya man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia berpuasa siangnya niatnya karena iman kepada Allah dan dia mengharap ampunan dan berihtisab kepada Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siangnya puasa, malamnya man qoma. Barang siapa yang dia berdiri tegak di bulan puasa, bulan suci Ramadan, artinya apa? Sholat tarawih jemaah, atau sholat tahajud, atau sholat-sholat sunnah yang dilakukan malam hari. Mau sholat apa? Misal istikharah di malam, silakan. Mau sholat hajat, silakan. Mau sholat taubat di malam harinya, silakan. Karena perintahnya man qoma. Barang siapa dia tegak berdiri, artinya sholat, memperbanyak sholat di malam harinya. Kata Rasulullah, karena iman dan penuh karena ridha Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya terkadang kita kayak menyepelekan di malamnya jamaah. Padahal di bulan suci Ramadan itu yang lebih banyak keutamaannya itu justru bukan siangnya, tapi malam harinya. Berdasar dari ayat yang mana? Ayat 187-nya sekaligus penutup tuh ya. Di bagian ayat pertengahan. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Tsumma, maka kemudian atimmus shiyam, sempurnakanlah puasamu. Tsumma atimmus shiyama ilal lail, sampai malam harinya jamaah. Maka sempurnakanlah puasamu sampai malam harinya. Setelah buka itu bukan peluang untuk udah nyantai, ada alhamdulillah hari pertama sudah terlalui, saatnya kita tidur dan makan sebanyak-banyaknya. Enggak jamaah. Tapi Allah perintahkan lewat Rasulullah man qoma, sempurnakan dengan cara apa? Perbanyak sholatnya. Karena keutamaan di malamnya itu lebih banyak daripada keutamaan di siangnya. Coba sholat tarawih dilakukan malam atau siang? Kalau ada orang sholat tarawih di siang berarti ngelindur jamaah ya. Bangun-bangun gitu kan, habis jam 6 itu tidur lagi, bangun-bangun, alhamdulillah ini mau tarawih, ternyata masih duha jamaah. Makanya ya, malamnya tarawih aja ada keutamaannya. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang dia melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai,
maka akan dicatatkan oleh Allah pahala sholat 1 malam suntuk jamaah. Makanya iman-iman ya, kalau nggak sholat tarawih berjamaah tuh ya, saya tanya, sholat tarawih sama sholat orang yang ninggalin sholat tarawih dosa nggak? Tidak. Dosa nggak? Tidak. Enggak, kan sunnah ya. Mau sholat tarawih nggak dapat dosa, cuma iman-iman jamaah. Masa bulan suci Ramadan nggak mau sholat tarawih ya. Makanya perbanyaklah, tsumma atimmus shiyama ilal lail, sempurnakanlah malamnya dengan cara apa? Memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, dan amalan-amalan kebaikan. Saya tanya lagi, sahur dilakukan siang atau malam? Nah, ragu-ragu nih, ada yang siang ini sahurnya ya, karena keutamaan sahur itu kan di malam. Berarti apa? Keutamaan malam itu lebih banyak. Kalau siang itu namanya mokel jamaah. Tuh besok tuh ya, bapak ibu seringkali nanti ketika bulan suci Ramadan mulai pertengahan itu warung-warung kaki tanpa kepala itu akan nampak di pinggiran jalan tuh ya. Warung-warung kaki tanpa kepala, kakinya mah banyak tapi kepalanya nggak ada yang kelihatan jamaah. Ini menunjukkan mereka lebih takut dilihat oleh manusia daripada takut dilihat oleh Allah. Padahal dosa orang yang meninggalkan puasa dengan cara sengaja membatalkan tanpa adanya uzur yang syar'i, maka Rasulullah ketika Isra Mi'raj diperlihatkan ada seseorang yang merobek-robek mulutnya. Ditanya sama Rasulullah, kamu kenapa ngerobek-robek mulut kamu? Apa kata orang tersebut? Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang apabila diperintahkan untuk puasa, tapi aku lebih memilih untuk tidak berpuasa dan membatalkan tanpa adanya udzur syar'i. Hukumannya apa? Dia merobek-robek mulutnya sendiri jamaah. Ya. Makanya udahlah, kita nikmat dunia itu sementara banget jamaah. Nahan lapar, nahan minum, gak sampai semenit kita makan itu udah langsung kenyang ya. Buktinya apa? Besok Ramadan banyak banget beli jajanan. Ketika nanti baru makan es teler, minum es teler, makan tahu satu gitu ya, langsung beneran teler jamaah. Langsung beneran kayak udah gak sanggup lagi. Akhirnya apa? Tarawehnya ngantuk ya. Oleh sebab itu, maka kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan 4 keutamaan tadi. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Puasa itu bisa menjadi perisai. Enggak cuma perisai, perisai yang tak terlihat. Karena setiap kosakata bahasa Arab yang diawali dengan huruf jim dan huruf nun itu adalah sesuatu yang enggak tampak jamaah. Buktinya apa? Jin ya. Jin kenapa disebut jin? Karena nggak tampak ya. Kenapa disebut janin? Karena masih di dalam perut, nggak tampak sama sekali ya. Kenapa disebut sebagai jannah, surga? Karena sampai sekarang kita masih belum pernah melihat surga kayak gimana. Makanya disebut jannah. Sama junnah itu perisai, artinya apa? Perisai yang nggak terlihat. Artinya apa? Itu dibentengi dengan nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah. Ingat ya, tadi puasa, ayat tentang puasa itu nggak berdiri sendirian ya. Satu paket dari ayat 183-nya sampai 187. Semua keutamaannya sudah Allah berikan, tinggal kita lakukan, kita terapkan. Yang pertama, puasa bisa menjadi perisai yang tak terlihat. Yang kedua, Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan as-siyamu li wa ana ajzi bihi, Allah langsungnya akan memberikan pahala ganjarannya. Bahkan pintu di surga itu kan ada satu pintu khusus namanya pintu Ar-Rayyan, betul? Pintu Ar-Rayyan itu sifat jemaah. Sifat apa Rayyan itu? Sifat yang menutup sangat cepat. Itu namanya Rayyan. Makanya kok ketika mohon maaf surga itu ketika dimasuki sama orang ahli puasa itu akan membuka dengan sangat cepat dan menutupnya pun sangat cepat. Hikmahnya apa? Agar seseorang yang dia mau masuk ke dalam surga lewat pintu yang lain, dia tuh nggak bisa lewat ngintip-ngintip lewat pintu Ar-Rayyan itu jamaah. Karena tadi Allah langsung yang akan berikan ganjaran pahalanya. Yang ketiga, mempercepat pengabulan doa. Dan yang keempat, apa?
mempercepat diampuninya dosa-dosa, ya. 4 keutamaan ini marilah kita bersama untuk saling memahami sejak sekarang, biar nanti ketika Ramadan itu kita udah benar-benar siap untuk menghadapinya. Dan tadi karena sedekah di Ramadan itu sangat banyak, saya kasih tips sedikit. Kalau pengen sedekah di Ramadan tapi kok nggak mengganggu THR Bapak Ibu semuanya, maka nabung dari sekarang Bapak Ibu, ya. Tabungan kurban udah ada, tabungan Idul Fitri udah ada, yang belum ada tabungan Ramadan, jamaah, ya. Seminggu sekali ngisi, misal kalau sesuai dengan kemampuan kita aja, kita mampunya 100.000 setiap minggu, ya silakan 100.000. Masih ada 4 minggu, bisa 400.000 rupiah, ya. Ketika sedekah, maka akan dicatatkan pahala selayaknya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Begitu ya Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang kami muliakan. Sebelum kami tutup perjumpaan kita, pas banget ya jam 9.00, 21.00 pas. Sebelum kami tutup dengan doa, apakah ada yang ingin disampaikan? Nggih, monggo silakan. Pripun ngapunten. Tapi dipersiapkan untuk Ramadan. Baik, jazakumullah ahsanal jaza. Jadi kalau kita udah punya niat sedekah misal ya, di bulan suci Ramadan, kita udah siapkan sejak sekarang, tapi waktunya masih jauh gitu. Oh ya, faham. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, begini. Jadi kalau kita ingin bersedekah di luar bulan suci Ramadan, tapi niatnya buat dipakai sama orang yang ketika Ramadan, silakan, itu boleh. Tapi ganjarannya gimana? Ganjarannya dia niatnya dapat niatnya Ramadan dilipat gandakan, tapi pahala esensi aslinya itu cuma mendapatkan di hari biasa. Paham maksud saya? Niat kan ada pahalanya sendiri, ya. Ketika dilakukan itu juga ada pahalanya sendiri. Niatnya udah dicatatkan untuk Ramadan, maka dicatatkan sesuai dengan esensi Ramadannya. Tapi karena dilakukannya sebelum Ramadan, maka pahalanya pun akan sama seperti sebelum Ramadan, karena dia melakukan di luar bulan suci Ramadan. Tapi kalau seseorang itu kok di bulan suci Ramadan kok make dari apa yang kita berikan sebelum bulan suci Ramadan, maka seseorang itu pun akan dialirkan pahalanya sesuai dengan ganjaran di Ramadannya itu. Faham? Jadi ada 3 tuh. Yang pertama, niat ada pahalanya sendiri, memberikan, merealisasikan ada pahalanya sendiri. Dan yang ketiga, ketika seseorang itu menggunakan apa yang kita beri, ada pahalanya sendiri, jemaah. Makanya sedekah itu nggak main-main, pahala ganjarannya itu besar banget, ya, besar banget. Sauban itu sahabat Rasulullah SAW, pernah ketika di masa meninggalnya, mohon maaf, ini kisah terakhir singkat aja, 2 menit ya. Sauban itu sahabat Rasulullah SAW. Setiap kali Sauban itu datang ke masjid, waktu perjalanannya itu 3 jam untuk sampai ke masjid. Tapi ketika itu, mohon maaf, Sauban ketika di akhir masa meninggalnya, itu istrinya bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, Sauban, suamiku, sebelum Sauban meninggal, itu beliau mengatakan 3 hal." Apa yang dikatakan wahai istrinya Sauban? Yang pertama kali dia katakan adalah, yang pertama, kenapa enggak lebih jauh? Yang kedua, kenapa enggak yang baru? Yang ketiga, kenapa enggak semuanya?
membuat orang-orang itu bingung apa yang dimaksud, kenapa nggak yang baru, kenapa nggak yang semuanya, kenapa nggak lebih jauh. Ternyata Rasulullah menafsirkan apa yang dikatakan Sauban ketika akan meninggal dunia. Kenapa kok pertama kali, kenapa nggak lebih jauh? Karena ketika itu Sauban ditampakkan pahala ganjaran ketika melangkahkan kaki ke masjidnya, jamaah. Makanya bilang kenapa nggak lebih jauh. Yang kedua, kenapa nggak yang baru? Karena ketika itu Sauban pernah menemui ada seorang yang kedinginan di musim dingin. Sedangkan Sauban itu punya dua baju. Ada baju baru yang dikenakan di dalam, dan yang udah lama itu dipakai di luar. Tapi ketika melihat ada seseorang yang kedinginan, yang dilepaskan, yang disedekahkan pakaian yang lusuhnya. Makanya ketika itu Allah tampakkan yang lusuh aja dikasih pahala yang sangat besar, apalagi yang baru. Makanya ketika itu Sauban mengatakan, kenapa enggak yang baru aja yang aku berikan, maksudnya. Dan yang ketiga, kenapa enggak semuanya? Karena Allah tampakkan pahala orang yang mensedekahkan hartanya secara keseluruhan. Ini menunjukkan orang yang sedekah itu nilai ganjaran pahalanya sangat teramat besar. Jadi tadi ya, niatnya udah dicatatkan untuk Ramadannya, tapi realisasinya tidak dapat di Ramadannya. Tapi ketika seseorang itu kok melakukan dengan misal kita memberikan baju digunakan oleh seseorang itu untuk sholat tarawih, maka dia dapat ganjaran sholat tarawih orang yang menggunakan pakaian yang kita beri itu. Jadi itulah kenapa matematikanya Allah itu nggak kayak kita, jamaah. Allah itu kalau mau ngasih 100.000 ke 4 orang, semuanya dikasih 100.000, 100 ya. Tapi kalau kita kan beda ya kadang ya, 100.000 pengen dibagi 4, ya udah 25. Tapi kalau Allah 100. Itulah matematikanya Allah, jamaah. Jangan pernah kita meragukan matematikanya Allah, karena insya Allah kita semuanya akan Allah berikan kemudahan apabila kita mengandalkan sedekah sebagai pelancar dari atau pelicin dari rezeki kita dalam hidup kita. Makanya perbanyaklah sedekah, insya Allah semoga Allah lapangkan rezeki kita semuanya. Dan ingat, terakhir banget sebelum Ramadan datang, kalau bisa, ini cuma pesan aja sama buat kita, buat saya juga, bahwasannya catatlah sesuatu keilmuan yang kok kita sampai sekarang masih ragu-ragu. Artinya apa? Hal-hal yang membatalkan puasa dicatat semuanya. Hal-hal yang dapat meruntuhkan amalan pahala puasa dicatat semuanya. Hal-hal yang paling diutamakan ketika sedang puasa apa saja dicatat. Hal-hal yang makruh dilakukan apa saja dicatat semuanya, jamaah. Sehingga ketika Ramadan datang, itu kita udah nggak bingung lagi, ya. Oh, ini imsak tuh apa sih? Imsak kita tuh kapan sih? Ya, masih bingung, jamaah. Padahal itu harusnya udah selesai sebelum Ramadan, ya. Kita persiapkan sejak sekarang nih. Ngetes ya 3 pertanyaan aja nih, ya. Kumur-kumur di siang hari bulan suci Ramadan boleh atau enggak? Kalau kumurnya pakai kuah bakso boleh enggak? Ya. Kalau sikat gigi di siang hari bulan suci Ramadan boleh? Kalau sebelum duhur itu boleh, tapi kalau setelah duhur itu makruh hukumnya, jamaah, ya. Saya tanya yang terakhir nih, suntik boleh enggak? Boleh enggak? Ada yang boleh, ada yang. Suntik itu terbagi 2. Kalau disuntiknya suplemen, ya, suplemen ya, dalam arti suplemen itu membatalkan, jamaah. Kalau ditembakkan ada ke otot sama pembuluh darah. Kalau ditembakkannya ke otot itu enggak membatalkan, tapi kalau ditembakkannya ke pembuluh darah itu membatalkan, ya. Contohnya apa? Vaksin. Vaksin itu sama, ditinjau dari 2 hal. Kalau disuntikannya itu ke otot tidak membatalkan. Tapi kalau disuntikannya di pembuluh darah itu batal, jamaah, nggak boleh, ya. Tapi kalau disuntik obat udah jelas batal, jamaah. Kalau obat batal, ya. Jadi suntik. Bukhur sama, bukhur tahu bukhur? Bukhur tahu? Kayak bakar kemenyan gitu, kayak nanti ada buat parfum wangian di ruangan, tahu? Itu kalau sengaja kita menghirup itu batal puasanya, ya. Parfum batal enggak?
makruh jamaah ya. Nah, coba hal-hal semacam ini aja kadang kita bingung kan. Coba mulai sekarang di list apa yang membatalkan puasa, apa yang makruh, apa yang boleh, itu dicatat mulai sekarang ya. Jangan-jangan selama ini kita nyiumin bukhur setiap hari gitu kan. Oh, kita batal tuh puasanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Oh ya, gimana? Gimana Ibu? Tetes mata tidak membatalkan, walaupun terasa di tenggorokan tidak membatalkan ya. Tetes mata tidak membatalkan. Renang membatalkan enggak? Enggak membatalkan. Tapi kalau ada yang air yang enggak sengaja masuk, walaupun enggak sengaja, tetap batal puasanya, walaupun enggak sengaja. Makanya ngapain bulan suci Ramadan siang-siang puasa malah renang kan ya? Kentut coba di air. Nah, ini siapa yang suka kentut di air? Batal nggak kentut di air? Kalau cuma kentut nggak kembali lagi anginnya, ini nggak batal ya. Tapi kalau kentut sampai dia kok udaranya dan airnya masuk lewat, mohon maaf, lubang belakang, maka batal puasanya. Mau gimana pun kondisinya, sengaja nggak sengaja, tetap batal puasanya. Ada lagi sebelum kami tutup? Ada lagi? Cukup? Sudah cukup? Sudah cukup atau sudah ngantuk? Nah, sudah cukup dan sudah ngantuk. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa-dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami yang selalu menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah, tolong ampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi kami ketika kami masih kecil. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan setiap hajat-hajat kami, lancarkanlah segala urusan kami, lapangkanlah rezeki kami yang penuh barokah ya Allah. Istiqomahkan kami sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ada orang-orang di sekitar kami, mereka sedang sakit ya Allah, angkatlah segera penyakitnya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifa la yughadiru saqaman anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, tolong berikanlah anak keturunan kami yang salih salihah. Rabbi habli minas salihin. Berikan kami dan anak keturunan kami yang selalu menjaga salatnya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong terimalah semua amal ibadah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Kepada Bapak Ibu serta pengurus dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, buat adik-adik juga, terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Mohon maaf bila mana banyak sekali kekurangan, tutur kata, sikap maupun perilaku kami yang kurang berkenan di hati atau mungkin menyinggung perasaan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi hidayah wa bittaufiq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.